Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Hema Sekar. Teman-teman, yuk kita masak Hongkong lagi. Ini saya rencana memasak buncoy ya teman-teman. Hidangan ini tuh hidangan famous di Hongkong saat Imlek. Lah ini bahan-bahannya ada ayam, ada udang, tahu keropos, sayur-sayuran, dan juga ada selop, jamur-jamuran. Itu tadi pauhi ya teman-teman. Pertama-tama saya cuci terlebih dahulu ayamnya. Ini saya menggunakan 1 ekor ayam ya teman-teman, padahal itu yang makan itu cuma 6 orang dengan saya teman-teman. Oh ya teman-teman, kami di sini tuh makan bersama satu meja, makanya saya tidak pernah memvideokan tuh apa ataupun mengambil foto makanan yang setelah ada di meja. Pertama-tama orang Hongkong itu tuh sangat privasi ya teman-teman. Kita tidak boleh sembarangan mengambil foto mereka ataupun video rumah. Tapi di dapur sini memang di kerjaan saya setiap hari ada di dapur, saya masak ya tiap teman-teman. Saya masak satu hari itu 3 kali, dan saya membuat video ataupun bikin YouTube sudah mendapatkan izin dan dukungan dari majikan saya. Oh iya teman-teman, orang Hongkong itu kalau masak ayam, ceker dan kepalanya tidak digunakan ya teman-teman, dibuang. Tapi ada juga yang menggunakan ceker dan kepalanya, tapi kami di sini tidak digunakan, makanya kami buang saja. Nah setelah itu kita potong ataupun belah menjadi 2 ya teman-teman. Saya belah seperti ini menjadi 2 supaya apa? Supaya memudahkan untuk mencucinya. Dan ini mau saya marinasi teman-teman. Ini bumbunya sangat simpel, hanya garam dan juga bubuk kencur. Kalau orang Hongkong tuh bilangnya itu yimku kaifen ya teman-teman. Nah ini saya campur rata terlebih dahulu supaya tercampur, dan nanti mau saya oleskan ataupun saya taburkan ke dalam daging ayamnya ini teman-teman. Ini saya marinasi sekitar setengah jam ataupun 1 jaman teman-teman. Nah setelah kita lumurin semua dengan bumbu, dan kita taruh di bawahnya itu ada daun bawang pre ya teman-teman, dan juga irisan jahe. Kenapa dikasih daun bawang pre dan juga irisan jahe? Supaya menghilangkan bau amis pada ayamnya teman-teman. Lanjut kita cuci udangnya terlebih dahulu ya teman-teman. Ini udang kemarin saya beli di pasar tuh masih hidup teman-teman. Ini sekitar 1 pong. Oh iya teman-teman, di Hongkong itu kalau belanja nggak ada kilo ya teman-teman, adanya pong. Pong itu sekitar 800 gram, jadi tidak ada 1 kilo teman-teman. Nah kita buang terlebih dahulu ujung kepala yang tajam itu dan juga kakinya ya teman-teman, kita gunting-gunting. Lanjutnya kita buang kotorannya udang yang ada di bumbu udang. Nah setelah cuci bersih lalu kita tuliskan ya teman-teman. Lanjut saya cuci ini selop itu kalau di Indonesia namanya itu apa ya teman-teman, kerang yang putih tipis yang kayak piring itu teman-teman. Nah yang bagian tengahnya saja teman-teman. Lanjut kita cuci sintungku, ini namanya jamur segar atau yang dibilang sintungku. Ada yang kontungku juga ada ya teman-teman, tapi saya menggunakan sintungku yang lembut. Oh ya teman-teman, ini saya cuci, saya buang akar ataupun batang jamurnya ya teman-teman, karena kalau tidak dibuang nanti akan keras. Setelah kita cuci bersih dan kita tiriskan terlebih dahulu. Lanjut saya cuci ini di fakau cai ataupun perut ikan. Kalau kita cuci ikan itu kan ada yang putih-putih kayak gelembung itu ya teman-teman. Nah itu teman-teman. Lanjut ini saya cuci, saya tadi udah merendam jamur cuksang itu jamur putih yang tumbuhnya di ladang bambu ya teman-teman. Kalau bahasa Inggris itu namanya bambu mushroom. Nah ini saya cuci tahu keropos, dan lanjut saya mengupas pak lopa ataupun loba. Sebenarnya sayurnya boleh macam-macam teman-teman, boleh diganti brokoli, boleh diganti apapun, tapi saya menggunakan pak lopa ataupun loba dan juga sawi putih ya. Nah ini teman-teman yang paling famous dan paling mahal ya teman-teman, ini namanya pauyi. Pauyi ini sudah matang teman-teman, dan 1 kaleng ini sekitar harga $300. Di sini cuma ada 2 biji saja teman-teman. Nah seperti itu, tapi ini tuh sangat famous dan sangat mahal, sekitar $300 itu. Kalau uang Indonesia itu sekitar 600.000 ya teman-teman, satu bijinya juga sih. Nah ini sawi putihnya mau saya potong-potong, saya menggunakan setengah
setengah buah saja ya teman-teman, tidak saya gunakan semua karena takut baskomnya nanti tidak cukup. Dan ini bumbu-bumbunya teman-teman hanya kecap hitam, siau ataupun kecap ikan, dan itu tadi saus tiram dan juga kaicing ataupun kaithong ya, kaldu ayam cair. Lanjut, ini saya steam ayamnya terlebih dahulu sekitar 25 menit ya teman-teman, ataupun 30 menit. Setelah matang kita dinginkan dan kita potong-potong terlebih dahulu. Nah ini teman-teman, kita potong benar-benar potong rapi. Kenapa? Nanti mau kita tata rapi di dalam baskom ya teman-teman. Oh ya teman-teman, yang namanya buncoy itu adalah sayur dan lauk pauk yang ditaruh dalam satu wadah, itu satu baskom. Dan itu nanti tuh makanya kita penyajiannya itu satu baskom itu teman-teman taruh di meja dan kita makan bareng-bareng. Nah ini kita potong-potong terlebih dahulu. Kita harus benar-benar pisaunya benar-benar tajam, jangan sampai tidak. Kalau tidak tajam takutnya tuh nanti ada tulang yang putus kecil-kecil itu ya teman-teman. Jujur orang Hongkong itu sangat males kalau suruh makan ataupun membuang tulangnya itu teman-teman. Tapi saya sekarang udah nggak kayak dulu. Kalau dulu mau saya ambilin satu-satu, sekarang udah males teman-teman. Udah lama ikut juga, udah 6 tahun kan, makanya udah orang besar ini, bukan orang kecil-kecil kan. Nah ini mau saya potong-potong terlebih dahulu ayamnya. Saya nggak berani keras-keras menghujamkannya karena mejanya itu tuh seperti ring. Saya takutnya itu dia tuh jebol ke bawah teman-teman, walaupun mejanya tuh marmer tapi tipis teman-teman, jadi saya takut. Dan setelah kita potong-potong kita sisihkan, dan ini kita siapkan bumbunya ya teman-teman. Bumbunya itu ada bawang simple, hanya bawang putih, jahe dan bawang merah ya teman-teman, tidak banyak, enggak usah salam seri laos gitu, enggak usah. Kita potong-potong terlebih dahulu sesuai selera. Kalau saya seperti ini saja teman-teman, kita potong-potong. Dan juga nanti itu mau saya tumis teman-teman. Maaf tadi keputus-putus ya teman-teman, dikarenakan sambil kerja. Nah setelah selesai kita potong-potong, kita siapkan penggorengan ataupun tempat alat masak ya teman-teman. Ini tadi sudah saya panaskan lebih dahulu sekitar 2-3 menitan, lalu saya kasih minyak sedikit saja teman-teman. Tidak membutuhkan minyak banyak ya menumis. Di Hongkong itu gampang-gampang susah, dia mereka itu takut minyak teman-teman. Kita masukkan jahenya terlebih dahulu, setelah itu kita tumis sampai harum, sampai benar-benar keluar aromanya jahe. Lalu kita tambahkan bawang merah dan bawang putihnya. Oh ya, kenapa bawang merah dan bawang putih terakhir? Dikarenakan bawang merah dan bawang putih itu kan cepat gosong ya teman-teman, makanya saya masukkan terakhir. Setelah jahenya itu saya masukkan dan harum, baru saya masukkan bawang merah dan bawang putih. Setelah layu kita tambahkan sintungku ataupun jamurnya tadi ya teman-teman. Kita tumis-tumis sampai harum dan tambahkan kaithong ataupun kaldu ayam cair. Saya tidak menggunakan banyak-banyak, ini saya menggunakan setengah botolnya saja ya teman-teman, nggak perlu banyak-banyak. Nah nanti mau kita tutup sampai benar-benar mendidih. Nah setelah mendidih, jamurnya sudah matang, kita tambahkan tahunya teman-teman. Kita masukkan terlebih tahunya, kenapa? Biar dia tuh meresap, biar masuk bumbunya ke dalam tahu ya teman-teman. Dan tutup lagi sampai mendidih. Setelah mendidih kita masukkan lopak ataupun pak lopak ya teman-teman. Ini saya masukkan, oh ya, lopak ini atau pak lopak ini sudah saya rebus terlebih dahulu tadi. Kenapa direbus? Supaya dia tidak pahit, karena kadang-kadang lopak itu pahit ya teman-teman. Dan tadi jamur putihnya juga sekalian saya masukkan. Lalu ini saya tambahkan kecap hitam dan juga huyao ataupun saus tiram ya teman-teman. Oh ya teman-teman, tadi saya tidak tambahan kecap ikan dikarenakan tadi kaldunya sudah, rasanya sudah pas, rasanya sudah oke, makanya saya tidak tambahkan kecap ikan ataupun kecap asin karena takutnya nanti keasinan dan rasanya nanti akan nggak karuan. Lanjut kita tutup rapat. Setelah itu matang, kita sisihkan lebih dahulu tahunya teman-teman sebelum kita memasukkan fakau. Ini yang di mangkok kecil itu fakau ya teman-teman, belum saya masukkan, makanya saya ambil terlebih dahulu supaya tahunya tidak hancur. Lanjut kita goreng
selopnya ataupun kerangnya. Setelah mateng kita lanjut, kita potong pauyi, lalu kita susun rapi ya teman-teman. Oh ya teman-teman, ini tadi sayurnya tuh udah saya rebus terlebih dahulu. Saya taruh bagian bawah ya teman-teman, dan saya tambahkan ini ada lobaknya tadi yang sudah kita masak, dan kita susun rapi seperti jamur, tahu, dan udangnya. Oh ya teman-teman, ini udang sudah saya rebus terlebih dahulu tadi, ini masih panas-panas ya teman-teman. Kita susun rapi semuanya sampai benar-benar rapi. Dan juga nanti ini ayam saya masukkan juga yang tadi sudah kita potong-potong ya teman-teman. Ini ayam saya masukkan. Nah, ulang lagi teman-teman, tadi dikarenakan tadi agak hancur berantakan, makanya saya ulang lagi penataannya ayam ya. Ini saya masukkan. Setelah saya masukkan, nanti yang terakhir yang bagian tengah itu adalah fakau dan juga pauyinya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini tempatnya itu kekecilan dan lauknya isinya kebanyakan. Memastikan maunya seperti itu, udah saya ikutin saja teman-teman, seperti ini biar mereka juga senang. Saya malas berdebat juga. Nah, ini sebelahnya ayam itu nanti kita masukkan. Nah, sebelahnya ayam itu nanti kita taruh slopnya itu yang tadi kita goreng ya teman-teman. Nah, ini penampakannya teman-teman setelah ditata rapi, dan nanti ini saya mau siram dengan kuah ataupun bekas kuah masak tadi ya. Lalu kita tutup dan kita panaskan sebentar dan siap untuk dihidangkan. Terima kasih.